Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya, kita bisa berkumpul bersama hari ini di dalam acara Talkshow Bincang Inspiratif bareng Ilkom. Saya Aisyah Nur Saada yang akan nemenin dan memandu jalannya acara sampai selesai. Dan pastinya hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber yang keren banget, yang bakal sharing pengalaman dan ilmu seputar filsafat komunikasi dalam fenomena kontemporer. Nah, di talkshow ini kita ada tagline. Jadi tagline-nya kalau aku bilang Biskom, jawabnya Bincang Inspiratif bareng Ilkom. Oke, siap semuanya? Kita ulangi sekali lagi ya. Biskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Binskom Bincang. Nah, kembali lagi bersama saya Zarifah. Kali ini kita bakal bahas tema yang pastinya menarik sekali, yaitu tentang bahasa sebagai alat kuasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahasa merupakan alat komunikasi, tetapi bahasa juga bisa sebagai alat untuk mempertahankan dan membangun kekuasaan. Nah, di samping saya nih, ada dua narasumber yang pastinya punya berbagai perspektif tentang bahasa sebagai alat kuasa. Ada Mbak Rizka dan juga Mbak Aisyah nih. Nah, kabarnya gimana nih buat Mbak Rizka sama Mbak Aisyah? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik juga. Nah, kita semua tahu bahasa adalah alat yang powerful. Tapi banyak yang belum tahu dan belum sadar bahwa bahasa bisa jadi alat kontrol sosial atau alat framing media. Bahkan alat mempertahankan kekuasaan politik. Nah, menurut Mbak Rizka bisa dijelaskan secara umum nih, kenapa bahasa itu bisa menjadi alat kuasa dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentu saja bahasa itu mempunyai banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi kita sehari-hari. Tapi tidak sekedar itu, bahasa juga mempunyai fungsi simbolik dan juga ideologis yang tentunya itu penting banget buat kehidupan sehari-hari. Bahkan seorang penguasa pun itu mempunyai bahasa sebagai alat untuk narasi politik seperti itu. Kalau menurut Mbak Aisyah sendiri, gimana sih contoh nyata bahasa digunakan sebagai alat kuasa dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial nih? Oke, jadi salah satu contohnya adalah pada pemberitaan Bank Senturi pada tahun 2008. Nah, pada waktu itu media seperti koran, Tempo menggunakan bahasa kritis dan investigatif sehingga sementara itu pada jurnal nasional yaitu menggunakan Oh, jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya itu, bahasa itu bukan hanya netral, tetapi menjadi alat pengaruh, pengendali, bahkan alat perubahan. Nah, sebelum kita akhiri sesi pada kali ini, apa pesan Mbak Aisyah bagi masyarakat dalam menyikapi bahasa di media sosial? Oke, jadi literasi media itu penting. Jangan langsung percaya pada apa yang ditampilkan pada sosial media. Jadi kita itu harus mengkritisi terlebih dahulu siapa yang berbicara dan dari sudut pandang mana dan apa kepentingan dari itu tadi. Jadi jangan langsung memakan bola itu tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk Mbak Rizka sendiri, ada nggak nih saran atau masukan untuk media atau pemerintah? Baik, untuk media sendiri, penting untuk menjaga keberimbangan dan juga objektivitas yang pastinya. Karena bahasa di media itu mempunyai dampak besar. Sedangkan untuk pemerintah sendiri, penting untuk menjaga kebebasan pers. Karena itu akan menjaga demokrasi. Jadi bahasa itu bukanlah alat apa ya? Alat baik untuk media sendiri, penting untuk menjaga objektivitas karena itu penting banget
bagi kita. Sedangkan untuk pemerintah sendiri penting untuk menjaga kebebasan pers karena itu menjaga demokrasi. Jadi bahasa itu bukan hanya alat pembungkam tapi juga dialog antar bersama seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Oh, oke. Untuk diskusi kali ini, kita belajar bahwa bahasa bukanlah alat yang netral, tetapi ia bisa menjadi alat untuk membentuk cara berpikir, memikat kenyataan, hingga mempertahankan atau menggugat kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita, pemilihan kata, struktur kalimat, hingga sudut pandang dalam penyampaian informasi memiliki dampak besar terhadap opini publik. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat narasumber yang telah memberikan opini dan juga pendapatnya sehingga kita para audiens dan juga penonton di rumah bisa membuka kata. Semoga teman-teman di rumah juga semakin sadar bahwa kuasa itu tidak hanya ada di tangan elit politik, tapi juga dalam kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Diskom. Sampai jumpa di Diskom. Bincang.